dengan sosial politik masyarakat setempat, tidak sama. Hukum KUHP di Jawa tidak sama dengan KUHP di Irian, tidak sama. Hukum KUHP di Jawa Tengah tidak sama dengan di Bali, pasti tidak sama, walaupun konteksnya sama tapi pelaksanaannya tidak sama. Jadi para pemimpin bangsa ini juga tidak mentah-mentah menjalankan seperti tekstual di buku-buku KUHP atau buku hukum. Disesuaikan dengan sosial, budaya, masyarakat, dan keinginan para pemuka adat, pemuka agama, para kiai, dan para pemimpin wilayah di situ. Makanya saya harapkan setiap wilayah itu di Indonesia ini harus menunjukkan diri. Contoh di Bali, hukum adat sangat kuat sekali di sana. Bahkan pidana digeser sedikit untuk menghormati hukum adat di Bali. Di beberapa daerah, polisi juga menerapkan keseimbangan, tidak mentah-mentah secara tekstur. Di sini artinya apa? Orang NU juga harus menunjukkan diri bahwa mereka itu orang-orang pandai, jadi bisa mempengaruhi hukum di Indonesia ini. Ibadah bagus karena itu Allah, karena hidup juga memang harus selalu berbakti kepada Tuhan. Kalau kehidupan hanya kepada Tuhan, ya kehidupan dunianya nggak bagus, harus ada keseimbangan. Kalau ilmu hukum itu fungsinya di sini adalah untuk kehidupan sosial warga NU bisa bersinergi, bisa berdampingan dengan masyarakat lain. Tapi warga ini tuh indah, kenapa? Memang sudah dibimbing para kiai yang luar biasa. Warga ini itu adabnya luar biasa. Jadi kemungkinan untuk berani yang berlebihan itu enggak kalau masih warga NU. Itu luar biasa warga NU. Karena beliau masih memegang teguh adab. Adab itu nomor satu. Adab lebih utama daripada ilmu. Karena itu utama di dalam kehidupan manusia. Tetapi ilmu hukum yang ingin dijabarkan di sini adalah ilmu hukum negara Kesatuan Republik Indonesia, itu hukum konvensional. Jadi orang NU kemungkinan besar itu sangat mudah karena orang itu NU itu fleksibel dan biasa dengan perbedaan. Jadi hukum-hukum Islam itu di dalam banyak kajian itu masing-masing para kiai itu selalu berbeda. Nah, hukum negara ini itu enggak hanya melindungi Islam saja. Jadi majemuk hukum yang bisa hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus politik ini menyangkut juga masalah pengetahuan hukum politik. Politik dari kajian praktisi seperti saya, pengalaman saya di kepolisian, kejaksaan, di kehakiman, di sosial masyarakat, di lingkungan ekonomi dan sebagainya. Politik itu kan alat merebut kekuasaan atau demokrasi, ya. Karena demokrasi itu pemilihan, maka ada namanya politik. Politik diwakili oleh partai dan kemudian disalurkan oleh dewan. Kalau hukum ini sangat penting bagi anggota dewan, bagi pelaku-pelaku politik, karena dengan hukum inilah keselarasan kehidupan bernegara bisa tercapai. Di dunia politik sendiri, ini kan banyak yang ingin merubah fondasi yang dibuat oleh leluhur-leluhur bangsa Indonesia ini. Para kiai-kiai sesepuh kita sudah dibelok-belokkan. Sebenarnya nggak semudah itu, bukan hanya sekedar merubah tatanan saja. Itu arahnya nanti di politik luar negeri. Nah, ini kan politik dalam negeri ya. Itu dipengaruhi oleh politik luar negeri. Politik luar negeri itu arahnya kekayaan. Politik dalam negeri di Indonesia itu hanya perebutan kursi, kekuasaan, membuat undang-undang. Dari Dewan DPR itu membuat undang-undang.
Undang-undang ini berfungsi juga untuk menentukan kebijakan-kebijakan, contoh mineral, sistem pertahanan, alutsista, jual beli pesawat, itu semua kan dari undang-undang. Terus ekonomi menentukan ekspor impor, itu dari undang-undang. Jadi jangan salah, kalau orang NU tidak mau berpolitik, undang-undang dibuat untuk kepentingan luar negeri. Dewan bisa jadi provokasi, disogok dan sebagainya, sehingga membuat undang-undang yang memenuhi kepentingan orang luar negeri. Contoh impor garam, contoh lagi impor bawang putih, bawang merah, impor pesawat, alutsista. Indonesia sampai sekarang industri-industrinya lemah. Itu ya dipengaruhi karena politik orang-orang alim itu kurang. Selama ini yang bermain di sana orang-orang yang punya kepentingan. Makanya orang NU jangan sampai melarang orang pemuda-pemuda yang cerdik pandai itu berpolitik. Tidak perlu pakai baju NU, yang penting orang NU yang punya jiwa NU, yang punya kepribadian NU, yang niatnya tulus membangun negara, yang punya kontrol sosial, yang punya niat tulus menjaga NKRI ini, harus berpolitik. Gak harus bawa-bawa nama organisasi NU. Orang NU harus pandai hukum, harus berpolitik. Tujuannya apa? Melindungi negara NKRI. Karena politik itu awal muasal kehancuran atau perkembangan atau kemajuan suatu bangsa. Kita sudah memilih suatu sistem negara demokrasi. Sudah terlanjur bahasanya. Kalau saya pribadi nggak suka dengan demokrasi itu. Secara pribadi, saya lebih suka demokrasi mahal. Teorinya demokrasi mahal sekali. Tapi ini udah pilihan yang sudah jadi. Artinya politik Indonesia itu demokrasi yang dipilih oleh rakyat, memilih wakilnya dan berlanjut ke sistem politik. Selama ini rakyat belum tahu bagaimana susahnya presiden digoyang oleh beberapa anggota dewan yang punya kepentingan lain, ekonomi lain, dapat pesanan untuk program misal mau Indonesia rokoknya mau dikuasai. Rokok Indonesia itu luar biasa, penghasilan rokok satu hari itu bisa lebih dari 20 miliar keuntungan rokok. Itu Amerika yang namanya Sampurna itu sekarang sudah dibeli Prancis. Rokok-rokok ini mau dibeli oleh luar negeri. Bagaimana dia mengatur? Ini kan sistem politik yang mengatur. Itu hanya sebatas rokok. Aqua, Indonesia ini kan berlimpah-limpah air. Ya. Yang bisa mempengaruhi politik ini siapa? Ya dewan. Dia membuat undang-undang, peraturan dan sebagainya yang bisa membelok-belokkan hukum. Contoh Bu Susi ya, kasus perairan. Kalau politiknya merubah-rubah hukum perairan, batasnya, terus cara kapal mau menangkap ikan dan sebagainya, itu kan bisa mempengaruhi segala hal. Penambangan, hukum pertambangan, bagaimana menambang aturan izin-perizinan dan sebagainya, itu yang membuat para dewan. Bagaimana sulitnya orang membuat izin pertambangan, izin pasir, itu menyulitkan sekali. Itu pesanan siapa? 3 kalau izin pasir itu luar biasa, izin eksplorasi, izin sampai 3 OPP. Mahalnya biaya perizinan pasir itu harus mengganggu pembangunan. Contoh ya itu. Belum nuklir, Indonesia ini saya harapkan punya nuklir. Tapi dari dulu diganggu terus. Pemerintah itu tidak pernah kesampaian ingin nuklir. Dengan nuklir itu biaya murah. Ini gambaran hukum dan politik. Jadi hukum dan politik itu nyambung. Karena hukum diciptakan oleh orang-orang politik dari dewan. Dari tahun 2000 yang di Jepara itu namanya PLTN itu mau dibangun. Di demo terus oleh LSM itu bayaran orang luar negeri itu. Indonesia nggak boleh maju, nggak boleh punya listrik murah. Bagaimana orang NU nggak boleh berpolitik? Harus berpolitik. Tidak harus pakai baju NU, tidak harus pakai simbol-simbol, tapi orang cendekiawan NU
orang-orang pandai itu harus memahami hukum, memahami politik. Nek bisa rebut politik itu kita genggam. Kalau tidak kita genggam, yang menggenggam itu para orang yang tidak baik, bukan orang-orang alim. Kalau yang menggenggam orang alim, insya Allah akan terjadi keseimbangan, tidak terlalu parah. Karena sebenarnya di dalam politik itu unsurnya ingin merebut kekuasaan, terutama yang paling kuat itu dari luar negeri. Dulu Freeport dikuasai oleh Amerika, luar biasa itu. Freeport emas segunung itu miliknya sama. Sekarang 51% milik Indonesia. Luar biasa perjuangan presiden kita. Taruhan nyawa itu bukan main-main. Yang namanya Pertamina itu ladang kekayaan Singapura. Itu pemainnya juga orang Indonesia semua, sebagian besar. Pertamina itu kan bahan dasarnya dari Indonesia, diolah di Singapura, disuruh beli dengan harga mereka semaunya sendiri dan dipaksa. Kan terlalu sekali. Kalau tidak mau sesuai harga mereka nggak boleh, harus beli. Itu kan mafia jelas. Di negara ini, nah, itu mereka siapa? Politik. Jadi ini ibadah yang luar biasa, bukan sekedar apa? Sekedar orang jangan berpolitik itu pembodohan. Orang alim kalau bodoh apa gunanya? Karena Tuhan juga memerintahkan orang itu harus pandai, bukan orang itu harus bodoh.